وناصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa akramana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Masyaallah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang wajib kita laksanakan saat ini yakni salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang telah bergerak, yakni dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan memperbanyak membaca salawat kepadanya sehingga diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selaku khotib kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang selamat, beruntung dan bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Umumnya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi umur yang panjang. Sedikit sekali atau bahkan mungkin tidak ada orang yang menginginkan berumur pendek. Mereka tentu memiliki alasan masing-masing. Namun umumnya alasan mereka adalah karena ingin memiliki amal baik yang cukup semasa hidupnya sebagai bekal hidup abadi di akhirat. Hal ini memang memiliki dasar yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rasulullah, man khairun nasi?" Qala man tala umruhu wa husna amaluhu. Artinya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Kemudian beliau menjawab, yakni orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis ini menginspirasi banyak orang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi umur panjang. Mereka telah meyakini bahwa salah satu tanda orang terbaik adalah apabila seseorang berumur panjang dan hidupnya penuh dengan aneka amal kebaikan, maka mereka yang umurnya panjang tetapi amal-amal kebaikannya amat sedikit tidak termasuk orang-orang terbaik, bahkan mereka digolongkan sebagai kalangan yang beruntung. Namun demikian adalah kenyataan bahwa tidak setiap orang berumur panjang meski mereka berdoa demikian. Pernyataan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan mereka yang berumur pendek? Apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk orang-orang terbaik? Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita dapat merujuk penjelasan dari Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Ittikal wal I'tibar bima yahudu bil insan wa yanqadi lahu bil a'mal. Di situ tertulis wa khairul umuri barakatuhu wa tawfiqu fihi lil a'mali shalihah wal khairatil khassah wal 'ammah. Sebaik-baik umur ialah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang diberi taufik untuk mengerjakan amal soleh dan kebajikan lain, baik yang khusus maupun yang umum.
Dari kutipan di atas tadi dapat dijelaskan bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi bimbingan untuk melakukan berbagai kesolehan dan kebajikan. Jadi kebaikan seseorang sebetulnya tidak semata-mata tergantung pada umurnya yang panjang, akan tetapi lebih pada seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukannya semasa hidupnya. Dan penjelasan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di atas tadi. Oleh karena itu, bisa saja seseorang berumur pendek tetapi amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin sama atau bahkan melebihi mereka yang berumur panjang. Orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang terbaik karena mampu memanfaatkan umurnya yang pendek untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah umur yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Abdullah Al-Haddad menyebutkan contoh beberapa orang soleh yang tidak berumur panjang namun amal kebaikannya sangat banyak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di antara contoh itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Meski usia beliau tidak panjang, namun semasa hidupnya mampu menghasilkan banyak kebaikan seperti karya-karya beliau yang sangat penting bagi kaum muslimin dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, dari apa yang dijelaskan tadi dan dicontohkan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad di atas sangat jelas bahwa pemahaman literal tentang umur yang baik hanyalah umur panjang yang diperoleh dengan kebaikan yang masih memiliki kekurangan. Abdullah Al-Haddad yang tadi sangat jelas bahwa pemahaman literal tentang umur yang baik adalah umur panjang yang diselingi dengan kebaikan yang masih memiliki kekurangan. Pemahaman ini memang tidak salah, hanya belum akomodatif terhadap fakta bahwa banyak orang soleh tidak berumur panjang. Orang-orang seperti ini meskipun tidak berumur panjang, namun amal-amal kebaikannya sangat banyak sebagaimana Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, sekali lagi, sebaik-baik umur adalah umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini meliputi umur panjang dan banyak digunakan untuk melakukan amal-amal soleh dan kebaikan-kebaikan lainnya. Selain itu adalah umur yang tidak panjang namun banyak digunakan untuk mengerjakan kesalahan-kesalahan, sehingga pada tingkat tertentu yang setara atau malahan lebih banyak dari mereka yang berumur panjang. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, terhadap kelompok yang kedua ini, yakni mereka yang tidak berumur panjang banyak mengerjakan kesolehan dan kebajikan seperti Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Sayyid Abdullah Al-Haddad menyebutnya sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih dan diberkati sehingga amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin lebih banyak dan lebih terasa manfaatnya daripada yang banyak dalam umurnya. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, batasan umur di kalangan umat Islam memang tidak ada patokan khusus yang disepakati bersama. Hanya kebanyakan umat Islam menjadikan umur Rasulullah SAW yang mencapai 63 tahun sebagai standar. Artinya mereka yang mencapai umur di atas 63 tahun diyakini telah mendapatkan bonus umur dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak mencapai umur 63 tahun, misal 50 tahun atau sampai dengan 55 tahun atau
seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat dalam usia kurang dari 40 tahun termasuk berumur pendek, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam kitab tersebut di atas. Masyaallah hadirin jamaah rahimahumullah. Demikianlah tugas singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki umur panjang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi wa bihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku liman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا فواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الصلاة واغفروا للجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسكى بملائكته القدس وقال تعالى ولم يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد